Besh meninggalkan skema besar Luria tentang penyelamatan dunia. Seorang Hasid hanya bertanggung jawab untuk menyatukan kembali percikan yang terperangkap di dalam dunia pribadinya. Istri, pelayan, perabotan, dan makanannya sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Hillel Zeitlin, salah seorang murid Besh, seorang Hasid memiliki tanggung jawab unik atas lingkungan partikularnya, yang hanya dia yang dapat menanganinya. Setiap manusia adalah pembebas dunia miliknya sendiri. Dia mengerjakan apa yang memang hanya dia, dan hanya dia yang dapat mengerjakannya dan merasakan hanya apa yang telah ditetapkan untuk dirasakannya. Para kabalis telah merancang cara konsentrasi atau defekut yang membantu kaum mistikus untuk menyadari keberadaan Tuhan kemanapun mereka menoleh. Seperti yang telah dijelaskan oleh kabalis Safed abad ke-17, seorang mistikus harus duduk menyendiri, menyisihkan waktu untuk mempelajari Taurat dan membayangkan cahaya Shekhinah di atas kepala mereka, seakan-akan mengalir ke sekeliling mereka dan mereka duduk di tengah-tengah cahaya. Rasa kehadiran Tuhan ini akan mengantarkan mereka kepada kebahagiaan yang menggetarkan dan ekstatik. Besh mengajarkan para pengikutnya bahwa ekstasi ini tidak hanya untuk elit mistikal tertentu, tetapi setiap orang Yahudi berkewajiban untuk mengamalkan defekut dan menyadari keserbahadiran Tuhan. Kegagalan dalam defekut setara dengan keberhalaan, sebuah pengingkaran terhadap pernyataan bahwa tak ada sesuatu yang sungguh-sungguh ada selain Tuhan. Hal ini membawa Besh ke dalam konflik dengan kemapanan yang merasa khawatir bahwa orang Yahudi akan meninggalkan pengkajian Taurat demi devosi yang secara potensial berbahaya dan eksentrik ini. Namun demikian, Hasidisme berkembang pesat karena membawakan pesan harapan kepada kaum Yahudi yang sedang berputus asa. Banyak di antara pengikutnya dahulunya merupakan Sabatarian. Besh tidak ingin para muridnya mengabaikan Taurat. Sebaliknya, dia memberi interpretasi mistikal baru terhadap Taurat. Kata mitzvah atau perintah berarti ikatan. Ketika seorang Hasid melaksanakan satu perintah Taurat sembari mengamalkan defekut, dia berarti sedang mengikat dirinya kepada Tuhan, dasar dari semua wujud, dan pada saat yang bersamaan, dia juga menyatukan kembali percikan cahaya ilahi yang ada di dalam diri orang atau benda yang bersentuhan dengannya. Taurat telah sejak lama menganjurkan orang Yahudi untuk menyucikan dunia dengan cara mengamalkan mitzvot, dan Besh memberikan interpretasi mistikal terhadap hal ini. Kadang-kadang Hasidim agak berlebihan dalam semangat mereka untuk menyelamatkan dunia. Banyak di antara mereka yang sengaja merokok sebanyak-banyaknya untuk membebaskan percikan itu dari tembakau. Baruch dari Medziboz, cucu Besh yang lain, mempunyai istana megah dengan perabotan dan permadani yang indah. Dia menjustifikasi kemegahan itu dengan mengklaim bahwa dirinya hanya memperhatikan serpihan ketuhanan yang ada di dalam perangkap yang luar biasa ini. Abraham Joshua Heschel dari Abt biasa makan sangat banyak demi membebaskan serpihan ketuhanan yang ada di dalam makanannya. Orang bisa saja melihat apa yang dilakukan ajaran Hasidik ini sebagai upaya menemukan makna di dunia yang kejam dan penuh bahaya. Disiplin defekut merupakan upaya imajinatif untuk menyingkap tabir dunia demi menemukan keagungan yang terdapat di baliknya. Ini tidak berbeda dengan visi imajinatif tokoh romantis Inggris, William Wordsworth, dan Samuel Taylor Coleridge, yang merasakan adanya satu napas yang menyatukan seluruh realitas yang mereka lihat. Hasidim juga sadar akan apa yang mereka pandang sebagai energi Tuhan yang mengisi seluruh dunia. Energi yang mengubah dunia menjadi tempat yang suci, meski di tengah nestapa akibat keterusiran dan penyiksaan mereka. Lambat laun, alam material akan memudar ke dalam kehampaan dan segalanya menjadi epifani. Moses Teitelbaum dari Ujhali, misalnya, mengatakan bahwa ketika Musa melihat semak menyala, sebenarnya yang dilihatnya adalah kehadiran Tuhan yang menyala di setiap semak dan menjaga eksistensinya. Seluruh dunia tanpa diselimuti cahaya langit, dan Hasidim akan berteriak gembira dalam ekstase mereka, bertepuk tangan, dan larut dalam nyanyian. Sebagiannya bahkan berjungkir balik untuk memperlihatkan betapa visi mereka telah mengubah seluruh dunia.
Berbeda dengan Spinoza dan sebagian Kristen radikal, Base tidak bermaksud bahwa segalanya adalah Tuhan, tetapi semua wujud bereksistensi di dalam Tuhan, yang telah memberikan mereka kehidupan dan wujud. Tuhan adalah kekuatan vital yang menjaga segala sesuatu tetap bereksistensi. Dia tidak percaya bahwa Hasidim bisa menjadi Tuhan melalui pengalaman Devehut, atau bahkan mencapai kebersatuan dengan Tuhan. Keberanian semacam itu tampak terlalu jauh bagi semua mistikus Yahudi. Alih-alih, Hasidim akan menjadi dekat dengan Tuhan dan sadar akan kehadirannya. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang sederhana dan awam, dan mereka acak mengekspresikan diri secara berlebihan, secara memaklumi bahwa mitologi mereka tidak dapat dipahami secara harfiah. Mereka lebih menyukai kisah-kisah daripada filsafat atau diskusi Talmudik, dan menganggap fiksi sebagai sarana terbaik untuk menyampaikan pengalaman yang tidak banyak terkait dengan fakta dan akal. Visi mereka merupakan upaya imajinatif untuk menyuarakan kesaling tergantungan antara Tuhan dan manusia. Tuhan bukanlah realitas objektif dan eksternal. Hasidim percaya bahwa dalam pengertian tertentu, mereka menciptakan Tuhan dengan mengutuhkannya kembali setelah keterserakannya. Dengan menyadari adanya serpihan ketuhanan di dalam diri mereka, mereka akan menjadi manusia yang lebih utuh. Dov Bayer, penerus Base, berkata bahwa Tuhan dan manusia merupakan satu kesatuan. Seorang manusia hanya akan menjadi Adam seperti yang dikehendaki Tuhan pada hari penciptaan jika dia kehilangan kesadaran tentang keterpisahannya dari seluruh eksistensi dan berubah menjadi figur kosmik manusia pertama, seperti yang dilihat Yehezkiel duduk di atas singgasana. Inilah ekspresi khas Yahudi yang sangat berbeda dengan kepercayaan Yunani atau Buddhis tentang pencerahan yang membuat manusia sadar tentang dimensi transendennya sendiri. Orang Yunani telah mengungkapkan pandangan ini dalam doktrin mereka tentang inkarnasi dan penuhanan Kristus. Hasidim mengembangkan bentuk inkarnasionalisme mereka sendiri. Zadik, Rabi Hasidik, menjadi avatar bagi generasinya, penghubung antara langit dan bumi serta wakil kehadiran ilahi. Seperti yang ditulis Rabi Menahem Nahum dari Chernobyl, Zadik sungguh-sungguh merupakan bagian Tuhan dan memiliki sebuah tempat bersamanya. Seperti tindakan orang Kristen meneladani Kristus untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, maka demikian pula seorang Hasid meneladani Zadik yang telah berhasil naik kepada Tuhan dan mengamalkan Devehut secara sempurna. Karena Zadik dekat dengan Tuhan, maka Hasidim bisa mendekatkan diri mereka kepada penguasa semesta melalui dia. Mereka akan berkerumun di sekeliling Zadik, berpegang kepada setiap sabdanya ketika dia menceritakan kepada mereka kisah tentang Base atau menjelaskan sebuah ayat Taurat. Seperti halnya di dalam sekte-sekte Kristen yang antusias, Hasidisme bukanlah sebuah agama yang menyendiri, melainkan sangat bersifat komunal. Hasidim akan berusaha untuk mengikuti Zadik dalam kenaikannya menuju yang tertinggi bersama guru mereka secara berkelompok. Tidak mengherankan jika para rabi Polandia yang lebih ortodoks merasa terancam oleh kultus personalitas ini, yang sama sekali melangkahi rabi terdidik yang telah sejak lama dianggap sebagai inkarnasi Taurat. Penentangannya dipimpin oleh Rabi Elijah ben Solomon Zalman, Gaon atau Kepala Akademi Vilna. Kasus Sabbatai Zevi telah membuat sebagian Yahudi sangat memusuhi mistisme dan Gaon Vilna ini sering dipandang sebagai pionir agama yang lebih rasional. Akan tetapi, dia adalah seorang kabalis yang taat sekaligus ahli Talmud. Murid terdekatnya Rabi Hayim dari Volozhin memuji penguasaannya yang sempurna dan mengagungkan terhadap seluruh bagian kitab Zohar. Yang dia pelajari dengan api cinta dan takut akan keagungan ilahi, dengan kesucian dan kemurnian dan Devehut yang luar biasa. Setiap kali dia berbicara tentang Ishak Luria, seluruh tubuhnya akan bergetar. Dia telah mengalami mimpi dan penyingkapan yang luar biasa, namun selalu mengajarkan bahwa mengkaji Taurat merupakan cara utamanya untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dia juga memperlihatkan pemahaman yang hebat tentang guna mimpi dalam melepaskan intuisi terpendam. Rabi Hayim melanjutkan, dia sering berkata bahwa Tuhan menciptakan tidur hanya demi tujuan ini, bahwa manusia pasti meraih wawasan yang tidak dapat diraihnya, bahkan setelah upaya yang sangat keras, ketika jiwa menyatu dengan badan, karena badan mirip dengan sebuah tirai pemisah. Jurang yang memisahkan mistisme dan rasionalisme tidaklah selebar yang cenderung kita bayangkan. Pernyataan Gaon Vilna
tentang tidur menunjukkan sebuah persepsi yang jelas tentang peran alam bawah sadar. Kita semua pernah menganjurkan seorang teman untuk tidur dalam keadaan memikirkan sesuatu masalah dengan harapan menemukan pemecahannya yang gagal mereka capai pada saat terjaga. Ketika pikiran kita terbuka dan rileks, ide-ide akan muncul dari kawasan pikiran yang lebih dalam. Ini juga dialami para ilmuwan seperti Archimedes, yang memperoleh penemuan populernya ketika sedang mandi. Filosof atau ilmuwan yang benar-benar kreatif, sebagaimana seorang mistikus, mesti berhadapan dengan kegelapan alam realitas non-makhluk dan kabut ketidaktahuan dengan tujuan untuk menembusnya. Jika hanya menggunakan logika dan konsep-konsep, mereka pasti akan tetap terpenjara dalam ide atau bentuk pemikiran yang telah mapan. Tak jarang penemuan mereka seakan-akan dianugerahkan dari luar. Mereka berbicara tentang visi dan inspirasi. Edward Gibbon, yang membenci antusiasme religius, mengalami peristiwa visioner ketika merenungkan ketuhanan Kapitol di Roma. Peristiwa inilah yang mendorongnya untuk menulis The Decline and Fall of the Roman Empire. Mengomentari pengalaman ini, sejarawan abad ke-20 Arnold Toynbee menggambarkannya sebagai penyatuan. Dia secara langsung menjadi sadar akan lintasan sejarah yang dengan lembut mengalir pesat melalui dirinya, dan hidupnya sendiri bergemuruh bagaikan gelombang pasang yang besar. Saat-saat inspiratif seperti itu, demikian Toynbee menyimpulkan, serupa dengan yang pernah digambarkan sebagai pengalaman melihat Tuhan oleh jiwa yang pernah mengalaminya. Albert Einstein juga mengklaim bahwa mistisme adalah benih dari seluruh seni dan sains sejati. Mengakui bahwa sesungguhnya apa yang tidak bisa kita jangkau itu benar-benar ada. Mewujudkan dirinya kepada kita sebagai kearifan tertinggi dan keindahan yang bersinar tiada tara, yang hanya dapat dipahami oleh akal gersang kita dalam bentuknya yang paling primitif pengetahuan ini. Perasaan ini berada pada inti semua sikap beragama yang sejati. Hanya dalam pengertian ini, aku termasuk kelompok orang yang beragama dengan taat. Dalam pengertian ini, pencerahan agama yang ditemukan oleh para mistikus semacam Best dapat dilihat serupa dengan beberapa pencapaian lain di zaman akal. Ia memampukan orang-orang awam untuk menciptakan transisi imajinatif menuju dunia baru modernitas. Selama 1780-an, Rabbi Shlomo Zalman dari Yadai membuktikan bahwa kegembiraan emosional Hasidisme juga berdimensi rasional. Dia mendirikan Hasidisme baru yang berupaya memadukan mistisme dengan kontemplasi rasional. Bentuk baru itu dikenal sebagai Chabad, singkatan dari 3 sifat Tuhan, Hokmah, Bina, dan Da'at. Seperti para mistikus terdahulu yang telah menggabungkan filsafat dengan spiritualitas, Zalman percaya bahwa spekulasi metafisikal merupakan pendahuluan penting bagi doa karena dapat menyingkapkan keterbatasan akal. Tekniknya berawal dari visi hasidik fundamental tentang kehadiran Tuhan di dalam segala sesuatu dan membawa sang mistikus melalui proses dialektikal untuk menyadari bahwa Tuhan adalah satu-satunya realitas. Zalman menjelaskan, dari sudut pandang yang tak terbatas, terpujilah dia, seluruh dunia seakan-akan tiada dan nihil secara harfiah. Alam yang tercipta tidak memiliki eksistensi yang terpisah dari Tuhan, sumber kekuatan vitalnya. Karena keterbatasan persepsi kita sajalah, maka dunia tanpa ada dengan sendirinya. Namun ini adalah ilusi. Oleh karena itu, Tuhan sesungguhnya bukanlah wujud transenden yang menempati kawasan realitas alternatif. Dia tidak berada di luar dunia. Sesungguhnya, doktrin tentang transendensi Tuhan merupakan bentuk ilusi lain dari akal kita, yang menganggap mustahil sesuatu yang melampaui persepsi indera. Latihan-latihan mistik Chabad akan membantu orang Yahudi melampaui persepsi indrawi untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Bagi mata yang belum tercerahkan, dunia kelihatan kosong dari Tuhan. Kontemplasi Kabbalah akan menerobos batas-batas rasional untuk membantu kita menemukan Tuhan yang berada di dunia sekeliling kita. Chabad mendukung keyakinan era pencerahan tentang kemampuan akal manusia untuk mencapai Tuhan, tetapi melalui metode konsentrasi mistikal dan paradoks yang sudah dikenal sejak lama. Sebagaimana halnya Best, Zalman yakin bahwa siapapun dapat mencapai penglihatan akan Tuhan.
Habad bukan untuk sekelompok elit mistik saja. Bahkan orang-orang yang tidak memiliki bakat spiritual pun mampu mencapai pencerahan. Tetapi ini memang perlu kerja keras. Sebagaimana dijelaskan oleh Rabbi Dov Ber dari Lubavitch, putra zaman, dalam risalahnya Track on Ecstasy, seseorang harus memulai dengan persepsi memilukan tentang ketidaklayakannya. Kontemplasi otak semata tidaklah cukup. Mesti disertai dengan analisis diri, belajar Taurat dan doa. Adalah menyakitkan untuk meninggalkan praduga intelektual dan imajinatif kita tentang dunia. Dan kebanyakan orang sangat berkeberatan untuk meninggalkan sudut pandang mereka. Sekali mereka berhasil melampaui egotisme ini, seorang hasid akan menyadari bahwa tak ada realitas kecuali Tuhan. Seperti halnya sufi yang mengalami fana, hasid akan mencapai ekstasi. Bayer menjelaskan bahwa dia akan melampaui dirinya sendiri. Seluruh wujudnya menjadi begitu terserap sehingga tak ada yang tersisa dan dia tidak lagi memiliki kesadaran diri sama sekali. Latihan-latihan Habad membuat Kabalah menjadi sebuah sarana analisis psikologis dan pengenalan diri yang mengajarkan hasid untuk turun setahap demi setahap ke dalam batinnya yang lebih dalam hingga dia mencapai inti dirinya sendiri. Di sana, dia menemukan Tuhan yang merupakan satu-satunya realitas sejati. Akal bisa menemukan Tuhan melalui latihan pemikiran dan imajinasi. Namun ini bukanlah Tuhan objektif seperti yang diasumsikan oleh para filosofis dan ilmuwan semacam Newton. Tetapi sebuah realitas sangat subjektif yang tidak bisa dipisahkan dari diri. Abad ke-17 dan ke-18 merupakan periode ekstremitas yang parah dan kebangkitan spirit yang mencerminkan pergolakan revolusioner dunia politik dan sosial. Saat itu, dunia Islam mencapai kejayaan yang belum pernah tertandingi, sekalipun sulit bagi orang Barat untuk meyakininya, karena pemikiran Islam abad ke-18 tidak banyak dipelajari. Pada umumnya, abad itu sering diabaikan oleh para ilmuwan Barat sebagai periode yang tidak menarik, dan sudah menjadi pendapat yang lazim bahwa ketika Barat mencapai pencerahan, Islam sedang mengalami kemunduran. Akan tetapi, baru-baru ini, perspektif tersebut mendapat tantangan karena terlalu simplistik. Sekalipun Inggris telah menguasai India pada tahun 1767, dunia muslim belum sepenuhnya menyadari watak tantangan Barat yang memang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Sufi India, Syah Waliullah dari Delhi, mungkin merupakan orang pertama yang memahami spirit baru itu. Dia adalah seorang pemikir mengesankan yang menaruh curiga terhadap universalisme kultural, tetapi percaya bahwa kaum muslim harus bersatu untuk melestarikan warisan mereka. Meskipun tidak menyukai Syiah, dia percaya bahwa Sunni dan Syiah harus mencari satu titik temu. Dia mencoba mereformasi syariat untuk membuatnya lebih relevan dengan kondisi baru di India. Waliullah tampaknya telah memperkirakan efek jelek kolonialisme. Putranya menjadi pemimpin jihad melawan Inggris. Pemikiran keagamaannya lebih konservatif dan sangat bergantung pada Ibn al-Arabi. Manusia tidak dapat mengembangkan potensinya secara utuh tanpa Tuhan. Kaum muslim masih merasa cukup dengan bersandar pada kekayaan khazanah masa lalu dalam urusan agama. Dan Waliullah merupakan contoh masih kuatnya pengaruh sufisme. Akan tetapi, di banyak bagian dunia yang lain, sufisme mulai menyurut. Sebuah gerakan reformasi baru di Arabia menandai tersingkirnya mistisme. Gerakan ini akan menjadi ciri persepsi kaum muslim tentang Tuhan selama abad ke-19 dan respon Islam terhadap tantangan Barat. Seperti para tokoh reformasi Kristen abad ke-16, Muhammad ibn al-Wahhab, seorang fuqaha di Najd di semenanjung Arabia, ingin mengembalikan Islam kepada kemurnian awalnya dan menghilangkan semua bentuk tambahan baru. Dia terutama sekali sangat memusuhi mistisme. Semua pandangan tentang teologi inkarnasional dikecamnya, termasuk kesetiaan kepada para guru sufi dan imam-imam Syiah. Dia bahkan menentang kultus terhadap makam Nabi di Madinah. Tak ada seorang manusia pun, betapapun terkenalnya, yang boleh memalingkan perhatian dari Tuhan. Al-Wahhab berhasil meyakinkan Muhammad ibn Saud, penguasa sebuah wilayah kecil di Arabia Tengah, dan secara bersama-sama mereka memelopori reformasi yang merupakan upaya untuk menciptakan kembali ummah pertama Nabi dan para sahabatnya. Mereka menentang penindasan terhadap orang miskin, ketakpedulian terhadap para janda dan anak yatim, merupakan kerusakan moral dan keberhalaan. Mereka juga melakukan jihad memerangi penguasa kekaisaran Utsmani karena percaya bahwa orang Arablah
bukan orang Turki yang harus memimpin umat Islam. Mereka berhasil mengambil alih sebagian besar wilayah Hijaz dari kekuasaan Utsmani, yang gagal direbut kembali oleh Turki hingga tahun 1818. Namun sekte baru itu telah berhasil menaklukkan imajinasi banyak orang di seluruh dunia Islam. Jamaah haji ke Mekah terkesan oleh keberagamaan yang baru ini, yang tampak lebih segar dan lebih bersemangat daripada kebanyakan aliran Sufisme. Selama abad ke-19, Wahabisme menjadi gerakan Islam yang dominan dan Sufisme semakin terpinggirkan, dan akhirnya menjadi lebih tak jelas dan bersifat takhayul. Sebagaimana orang-orang Yahudi dan Kristen, kaum Muslim mulai menarik diri dari mistisme dan mengadopsi bentuk keberagamaan yang lebih rasionalistik. Di Eropa, sejumlah kecil orang malah mulai berpaling dari Tuhan. Pada tahun 1729, Jean Meslier, seorang pendeta yang menjadi teladan semasa hidupnya, mati sebagai seorang ateis. Dia mewariskan sebuah memoir yang disebarkan oleh Voltaire. Memoir itu mengungkapkan kemuakannya terhadap kemanusiaan dan ketidakmampuannya untuk percaya kepada Tuhan. Ruang Newtonian yang tak berhingga, menurut keyakinan Meslier, adalah satu-satunya realitas abadi. Tak ada yang bereksistensi kecuali materi. Agama adalah alat yang dipakai oleh orang-orang kaya untuk menindas kaum papa dan membuat mereka menjadi semakin tak berdaya. Agama Kristen dicirikan oleh doktrin-doktrinnya yang tak masuk akal, seperti Trinitas dan Inkarnasi. Pengingkarannya terhadap Tuhan terlalu kenyal bahkan untuk para filosofes. Voltaire menghilangkan bagian yang secara spesifik bernada ateistik dan mengubah sang pendeta menjadi seorang deis. Namun demikian, sejak akhir abad itu, ada beberapa filosof yang bangga menyebut diri sebagai ateis, meskipun jumlah mereka masih sangat sedikit. Ini merupakan perkembangan yang sama sekali baru. Di masa-masa sebelumnya, ateis merupakan istilah yang sering disalahgunakan, khususnya sebagai cercaan menyakitkan untuk ditimpakan kepada lawan Anda. Kini, istilah itu mulai dipakai sebagai sebutan kebanggaan. Filosof Skotlandia, David Hume, telah membawa empirisme baru ke kesimpulan logisnya. Tidak perlu mengunyah tafsiran ilmiah tentang realitas dan alasan filosofis untuk mempercayai sesuatu yang ada di luar jangkauan indera kita. Di dalam Dialogues Concerning Natural Religion, Hume membuang argumen yang berusaha membuktikan eksistensi Tuhan dari ketertaatan alam, dengan menyatakan bahwa hal itu didasarkan pada argumen analogis yang tidak konklusif. Seseorang mungkin saja berpendapat bahwa tatanan yang kita lihat di alam menunjukkan adanya pengatur yang berkecerdasan. Namun bagaimana kemudian menjelaskan kejahatan dan kekacauan yang nyata? Tak ada jawaban logis terhadap hal ini. Dan Hume, yang telah menulis Dialogues pada tahun 1750, secara bijak membiarkan buku itu tidak terbit. Sekitar 12 bulan sebelumnya, filosof Prancis Denis Diderot dipenjarakan karena mengajukan pertanyaan yang sama dalam A Letter to the Blind for the Use of Those Who See, yang mengetengahkan ateisme murni kepada masyarakat umum. Diderot sendiri menolak bahwa dirinya adalah seorang ateis. Dia hanya mengatakan bahwa dia tidak peduli apakah Tuhan itu ada atau tidak. Ketika Voltaire menaruh keberatan terhadap bukunya, Diderot menjawab, "Saya percaya kepada Tuhan, meskipun saya bergaul baik dengan orang-orang ateis. Jangan sampai menyamakan cemara dengan seledri, tetapi tak ada salahnya mau percaya atau tidak kepada Tuhan." Dengan sangat cermat, Diderot telah meletakkan tangannya di atas sesuatu yang mendasar. Begitu Tuhan tidak lagi menjadi pengalaman subjektif yang dirasakan dengan penuh gairah, maka dia tak lagi ada. Sebagaimana dikemukakan Diderot di dalam surat yang sama, tak ada gunanya mempercayai Tuhan filosofis yang tidak pernah campur tangan dalam urusan-urusan dunia. Tuhan yang gaib telah menjadi Deus Otiosus. Entah Tuhan itu ada atau tidak, dia tetap termasuk kebenaran yang sangat sublim dan tak bermakna. Dia tiba pada kesimpulan yang bertentangan dengan Pascal, yang memandang taruhan itu penting dan tidak bisa diabaikan. Di dalam Pensis
Philosophiques diterbitkan pada tahun 1746, Diderot menepis pengalaman keagamaan Pascal karena terlalu subjektif. Pascal dan kaum Jesuit sama-sama memiliki kecintaan besar terhadap Tuhan, tetapi memiliki gagasan yang sangat berbeda tentangnya. Bagaimana memilih di antara keduanya? Tuhan semacam itu tak lebih dari temperamen. Dalam soal ini, 3 tahun sebelum publikasi A Letter to the Blind, Diderot yakin bahwa sains dan hanya sains yang mampu menolak ateisme. Dia mengembangkan interpretasi baru yang mengesankan tentang argumen berdasarkan ketertiban alam. Alih-alih menelaah alam yang luas, dia menganjurkan orang-orang untuk menelaah struktur yang mendasari alam. Susunan organ jasad Rennie, kupu-kupu atau seekor serangga adalah terlalu rumit untuk dianggap terjadi secara kebetulan. Dalam Pensis, Diderot masih percaya bahwa akal bisa membuktikan eksistensi Tuhan. Newton telah mencampakkan semua takhayul dalam agama yang menggambarkan Tuhan yang mencipta mukjizat berada setingkat dengan hantu untuk menakut-nakuti anak-anak kita. Akan tetapi, 3 tahun kemudian, Diderot mulai mempersoalkan Newton dan tidak lagi yakin bahwa alam eksternal memberikan suatu bukti tentang Tuhan. Dia melihat dengan jelas bahwa Tuhan tidak ada hubungannya dengan sains baru. Namun, dia hanya dapat mengungkapkan pemikiran revolusioner dan berkobar ini dalam terma fiksional. Di dalam A Letter to the Blind, Diderot membayangkan perdebatan antara seorang pengikut Newton yang dia beri nama Mr. Holmes dan Nicholas Saunderson, seorang matematikawan Cambridge yang buta sejak bayi. Diderot membuat Saunderson bertanya kepada Holmes, bagaimana argumen ketertiban alam bisa didamaikan dengan monster-monster atau musibah seperti yang dialaminya sendiri, yang justru memperlihatkan ketiadaan perencanaan yang cerdas dan penuh kasih. Apakah dunia ini, Mr. Holmes? Kalau bukan sekadar sesuatu yang kompleks dan berubah tanpa henti, semuanya menampakkan kecenderungan untuk terus-menerus rusak. Satu persatu datang silih berganti, hilang dan timbul, sekedar simetri sesaat dan tertib yang sekejap. Tuhan Newton dan bahkan Tuhan Kristen konvensional yang dianggap bertanggung jawab secara harfiah terhadap segala sesuatu yang terjadi bukan hanya merupakan sebuah absurditas tetapi juga gagasan yang mengerikan. Mengajukan Tuhan sebagai penjelasan atas sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan merupakan kegagalan yang memalukan. Teman baikku, Mr. Holmes, demikian tokoh rekayasa Diderot. Saunders menyimpulkan, akuilah kebodohan Anda. Dalam pandangan Diderot, tak dibutuhkan adanya pencipta. Materi bukanlah sesuatu yang pasif dan rendah sebagaimana yang dibayangkan Newton dan orang Protestan, melainkan memiliki dinamikanya sendiri dan tunduk pada hukum-hukumnya sendiri. Hukum materi inilah, bukan mekanik ilahi, yang bertanggung jawab atas ketertiban yang kita saksikan. Hanya materilah yang bereksistensi. Diderot membawa Spinoza selangkah lebih jauh. Alih-alih mengatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali alam, Diderot mengklaim bahwa hanya ada alam dan tidak ada Tuhan sama sekali. Dia tidak sendirian dalam keyakinannya. Para ahli sains seperti Abraham Tremblay dan John Turbeville Nedam telah menemukan prinsip materi generatif yang kini muncul ke permukaan sebagai hipotesis dalam biologi, mikroskopi, zoologi, sejarah alam, dan geologi. Namun hanya sedikit orang yang betul-betul siap untuk putus hubungan sama sekali dengan Tuhan. Bahkan, para filosof yang sering mengunjungi Paul Heinrich, Baron dari Holbeck, tidak secara terbuka mendukung ateisme, meskipun mereka menyukai diskusi yang terbuka dan akrab. Dari perdebatan mereka terbit buku Holbeck yang berjudul The System of Nature, or Laws of the Moral and Physical World, yang kemudian terkenal sebagai Injilnya materialisme ateis. Menurut Holbeck, tak ada alternatif adi alami bagi alam yang hanya merupakan mata rantai sebab akibat yang panjang dan sambung menyambung satu sama lain. Percaya kepada Tuhan merupakan dusta dan pengingkaran terhadap pengalaman sejati kita, serta merupakan tindakan putus asa. Agama telah menciptakan Tuhan-Tuhan karena manusia tidak mampu menemukan penjelasan lain untuk menghibur mereka dari tragedi kehidupan di dunia ini. Mereka beralih pada pelipur imajiner agama dan filsafat dalam upaya mendapatkan rasa berkuasa yang semu,
mencoba menundukkan pelaku yang mereka anggap berada di balik layar untuk menghindari teror dan bencana. Aristoteles keliru. Filsafat bukanlah hasil dari keinginan mulia demi memperoleh pengetahuan, tetapi kerinduan yang mendalam untuk menghindari penderitaan. Oleh karena itu, agama lahir dan kebodohan dan rasa takut. Oleh karena itu, agama lahir dari kebodohan dan rasa takut. Dan seorang manusia yang dewasa dan berkecerdasan haruslah terbebas darinya. Holbeck mencoba menyusun sejarah ketuhanannya sendiri. Manusia pertama adalah penyembah kekuatan alam. Animisme primitif ini telah diterima karena tidak mencoba untuk melampaui dunia ini. Noda mulai muncul ketika manusia mulai mempersonifikasikan matahari, angin, dan laut untuk menciptakan dewa-dewa dalam citra dan keserupaan mereka sendiri. Akhirnya, mereka menyatukan semua dewa ini ke dalam satu Tuhan besar, yang tidak merupakan apa-apa kecuali proyeksi dan sekumpulan kontradiksi. Selama berabad-abad, yang dilakukan oleh para penyair dan teolog tak lain dari menciptakan seorang manusia raksasa yang dibesar-besarkan, yang akan mereka jadikan khayali melalui penisbahan sifat-sifat yang tidak layak. Manusia tidak melihat Tuhan kecuali sebagai wujud manusia yang proporsinya mereka upayakan untuk menjadi teramat luas, hingga terbentuk suatu wujud yang secara menyeluruh tidak lagi bisa dikonsepsikan. Sejarah memperlihatkan bahwa adalah mustahil untuk mendamaikan apa yang disebut sebagai kebaikan Tuhan dengan kemahakuasaannya. Karena tiadanya koherensi, ide tentang Tuhan cenderung beragam. Para filosof dan ilmuwan telah berupaya keras untuk menyelamatkannya, namun mereka tidak lebih berhasil daripada para penyair dan teolog. Hautes perfection yang diklaim oleh Descartes telah dibuktikannya hanya merupakan produk imajinasinya. Bahkan, tokoh besar Newton adalah tawanan praduga kekanak-kanakannya. Dia telah menemukan ruang mutlak dan menciptakan Tuhan dari ketiadaan yang ternyata hanyalah un homme puissant, penguasa lalim yang menteror manusia dan membuat mereka berada dalam kondisi sebagai budak. Untungnya, pencerahan membawa manusia keluar dari sifat kanak-kanaknya. Sains akan menggantikan agama. Jika ketidaktahuan tentang alam telah melahirkan dewa-dewa, pengetahuan tentang alam akan membinasakan mereka. Tidak ada kebenaran yang lebih tinggi atau pola-pola yang mendasari, tak ada rancangan besar. Yang ada hanyalah alam itu sendiri. Alam bukanlah sebuah karya, ia telah selalu ada dengan sendirinya. Segalanya diatur dari dalam dirinya sendiri. Ia adalah sebuah laboratorium raksasa, dilengkapi dengan bahan-bahan. Dia menciptakan peralatan yang diperlukan bagi tindakannya sendiri. Semua pekerjaannya merupakan akibat dari energinya sendiri, dan energi dari semua perantara atau sebab-sebab yang diciptakannya, yang dikandungnya, yang digerakkannya. Tuhan bukan hanya tidak diperlukan, namun juga berbahaya. Pada akhir abad itu, Pierre-Simon de Laplace telah mengusir Tuhan dari fisika. Sistem keplanetan menjadi pendaran luas yang berpusat di matahari yang secara lambat laun mendingin. Ketika Napoleon bertanya kepadanya, siapa yang menciptakan ini? Laplace dengan gampang menjawab, Je n'avais pas besoin de cette hypothèse-là. Selama berabad-abad, kaum monoteis dalam ketiga agama telah menegaskan bahwa Tuhan bukan sekadar suatu wujud lain. Dia tidak bereksistensi seperti fenomena lain yang kita alami. Namun di Barat, para teolog Kristen menjadi terbiasa berbicara tentang Tuhan seakan-akan dia adalah salah satu dari eksistensi yang kita temukan sehari-hari. Mereka menaklukkan sains baru untuk membuktikan realitas objektif Tuhan, seolah-olah dia bisa diuji dan dianalisis sebagaimana yang lainnya. Diderot, Holbeck, dan Laplace telah menjungkir balikan usaha ini dan tiba pada kesimpulan yang sama dengan kaum mistik yang ekstrim. Tak ada apa-apa di luar sana. Tak lama kemudian, para ilmuwan dan filosof lainnya pun dengan penuh kemenangan mengumumkan bahwa Tuhan sudah mati.